Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat-sehat ya di rumah. Oke, hari ini kita belajar matematika bersama Ibu Astika. Untuk hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Sesi yang kedua yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk mengawali operasi hitung bilangan bulat, nanti IPK yang harus kalian kuasai setelah belajar operasi bilangan bulat ini, itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita mulai operasi hitung bilangan bulat. Nanti yang kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan pada bilangan bulat, kalian perhatikan ilustrasi yang sudah Ibu tampilkan ya. Yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, dari ilustrasi ini kalian lihat kalau Mia mendapatkan 4 boneka lagi, artinya berarti ditambah atau dikurang? Iya, ditambah ya. Jadi awalnya 3, kemudian ditambah 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Nah, kalau digambarkan pada garis bilangan, kalian lihat kalau 3 itu dari 0 ke 3. Kalau ditambah, berarti tanda panahnya ke kanan. Jadi dari 0 ke 3, kemudian ditambah 4 langkah. Dari 3, kalian tambah 4 langkah ke kanan. Nah, berhentinya di angka 7. Itu artinya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jelas ya untuk penjumlahan? Nah, sekarang kalian lihat tabelnya. Kalau positif ditambah positif, itu pasti hasilnya positif. Satu contoh di sini, 6 tambah 9 sama dengan 15. Nah, yang kedua, kalau positif ditambah negatif, hasilnya kira-kira positif atau negatif? Nah, nanti hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung angka yang besar itu tandanya yang negatif atau yang positif. Nah, kalian lihat contohnya kalau 5 ditambah negatif 2. Nah, 5 tambah negatif 2. 5 itu positif. Negatif 2, negatif 5 dengan 2, besar mana? Angkanya besar 5 kan? Berarti hasilnya nanti pasti positif. Nah, sekarang cara menghitungnya. Plus dalam kurung negatif 2. 5 ditambah dalam kurung negatif 2. Kalau ketemu 2 tanda, itu tandanya kalian kalikan. Jadi plus dikali min hasilnya min. Artinya bisa ditulis 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Atau kalau pada garis bilangan, awalnya dari 0 ke 5. Kemudian ditambah negatif 2, berarti bergerak ke kiri. Dari 5 itu kalian buat panah ke kiri sejauh 2 langkah. Berhentinya di angka 3. Paham ya kalau pada garis bilangan? Nah, contoh yang kedua, 9 ditambah negatif 18. Kalian lihat 9 positif, negatif 18 negatif. Nah, 9 dengan 18 angkanya, 18 itu tanpa negatif dulu ya. 9 dengan 18 besar 18 kan? Berarti nanti hasilnya pasti dia negatif. Nah, sama seperti tadi, 9 kemudian negatif 18. Dari 9 kalian buat tanda panah ke kiri sejauh 18 langkah. Nah, berhentinya di angka negatif 9. Atau kalau kita kalikan tandanya dulu, 9
plus kali min, berarti artinya 9 dikurangi 18 sama dengan negatif 9. Sama halnya dengan negatif ditambah positif, itu hasilnya belum tentu positif ataupun negatif, tergantung tanda angka yang besar, itu yang positif atau yang negatif. Kalian perhatikan contohnya. Kemudian yang negatif ditambah negatif, itu hasilnya pasti negatif. Ya, itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang pada sifat operasinya. Sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nanti ada dua, yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif. Komutatif itu dibolak-balik. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Dibolak-balik hasilnya pasti sama. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Nah, kalau asosiatif itu pengelompokan. Jadi dikelompokkan yang mana pun, mau di depan dulu atau di belakang dulu yang dihitung, itu hasilnya sama. Jadi misal 1 tambah 2 tambah 3. Boleh kamu menghitung 1 tambah 2 dulu, baru ditambah 3, atau 2 ditambah 3 dulu, baru ditambah 1. Itu untuk asosiatif. Paham ya? Komutatif, asosiatif. Kalau komutatif tadi dibolak-balik, kalau asosiatif pengelompokan. Mau depan dulu dikerjakan boleh, di belakang dulu juga nggak apa-apa. Hasilnya pasti sama. Nah, sekarang untuk penggunaan sifat asosiatif dan komutatif. Kalau menghitung bilangan bulat yang jumlahnya banyak. Maksudnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai ditambah 50. Nah, kalau kita belum tahu caranya, kita pasti menghitungnya satu persatu kan. 1 tambah 2, tambah lagi 3, tambah lagi 4 dan seterusnya. Nah, kalau sudah paham, nanti gampang cara menghitungnya. Kalian perhatikan contohnya di situ. Kalian tinggal menghitung depan dengan belakang. Kemudian maju satu langkah nanti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik, itu artinya di titik-titik itu ada angka semua. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya. Tapi tidak perlu kalian tulis ya. Sampai tambah 50. Sampai berakhir di angka 50. Nah, kalian cukup menjumlahkan angka di depan dengan angka di belakang. 1 tambah 50 hasilnya 51. Kemudian yang 1 tadi maju 1 langkah, 50-nya mundur 1 langkah, 49. 2 tambah 49 hasilnya juga sama, 51. Kemudian 3 tambah 48 hasilnya juga sama, 51. Nah, coba kalau dicoba 4 tambah 47 berarti ya. 4, 3 maju 1 langkah kan 4, 48 mundur 1 langkah kan 47. 4 tambah 47 hasilnya juga sama, 51. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, berarti kalau satu pasang, dua angka ya, maaf, dua angka, kalau dijumlahkan secara berurutan tadi, depan belakang, itu hasilnya akan selalu sama. Nah, hasilnya akan selalu sama, 51 tadi. Nah, kira-kira 51-nya berarti jumlahnya ada berapa? Nah, kalau dari 1 ke 50 kan 50 angka. Kalau dipasangkan dua-dua, berarti berapa pasang? Berapa? Iya, 50 bagi 2, 25 kan? 25 pasang. Dari sini artinya 51 itu sebanyak 25 pasang. Nah, berarti bisa kita hitung 25 dikali 51 sama dengan 1275. Paham ya? Untuk penggunaan asosiatif dan komutatif. Untuk menghitung penjumlahan angka yang jumlahnya banyak dan berurutan. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan di sini kalian lihat selisih antara dua bilangan bulat itu sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Contoh,
Selisih antara 1 dengan 4 itu artinya 3 satuan. Kalian lihat garis yang warna biru. Angka 1 dengan angka 4, berarti jaraknya. Jarak angka 1 ke angka 4 itu berapa langkah? Nah, 3 langkah atau 3 satuan. Kemudian selisih antara negatif 2 dengan 3 itu 5 satuan. Kalian lihat panahnya, ada negatif 2 dengan 3. Nah, dari negatif 2 ke 3 itu berapa langkah atau berapa satuan? Nah, di situ ada 5 satuan jaraknya. Paham ya? Pengurangan itu bisa diartikan selisih antara dua bilangan bulat, itu jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke ilustrasinya untuk menghitung pengurangan ya. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Awalnya dia punya 6. Diberikan 2 pasang. Kalau diberikan berarti ditambah atau dikurangi? Iya, dikurangi ya. Jadi 6 dikurangi 2. Nah, 6 dikurangi 2 berapa? Langsung berapa? 4. Nah, 6 dikurangi 2, 4. Kalau kalian bawa ke garis bilangan, awalnya 6, dari 0 ke 6. Dikurangi 2, itu berarti dari 6, kalian buat tanda panah ke kiri. Kalau dikurangi kan negatif ke kiri ya. Negatif 6 dikurangi 2. Nah, berhentinya di titik 4. Jadi 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ke ilustrasi yang kedua. Kalian lihat di situ ada penyelam. Mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, setelah pandai, dia turun lagi sampai ke 5 meter di bawah permukaan laut. Kira-kira berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Jaraknya berapa? Awalnya negatif 2. Kalian lihat pada garis bilangannya, awalnya negatif 2. Kemudian dia turun lagi ke 5 meter. Berarti kalau turun itu dikurangi kan? Kemudian 5 meter itu di bawah permukaan laut. Berarti bisa ditulis negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 5. Jadi negatifnya 2 ya. Negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 5. Nah, min ketemu min yang belakang di depan angka 5. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5. Awalnya negatif 2 ditambah 5 berarti panahnya ke kanan. 5 langkah. Nah, berhenti di angka 3. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kalian lihat tabelnya pengurangan. Kalau positif dikurangi positif, hasilnya kemungkinan bisa positif, kemungkinan juga bisa negatif. Nah, contoh 6 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Tergantung angka yang di depan. Kalau yang di depan atau yang dikurangi itu kecil, maka hasilnya negatif. Kalau nanti angka yang dikurangi lebih besar, berarti hasilnya positif. Paham ya? Nah, sekarang positif dikurangi dalam kurung negatif. Nah, kalau ada 2 tanda, min kali min plus, berarti bisa ditulis nanti plus ditambah plus. Contoh 5 dikurangi dalam kurung negatif 2. Bisa kita tulis 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, kalau 9 dikurangi dalam kurung negatif 18, berarti bisa kita tulis 9 ditambah 18 sama dengan 23.
7. Nah, sekarang yang negatif dikurangi positif. Kalau negatif dikurangi positif, hasilnya pasti negatif. Nah, kalian lihat contohnya, negatif 5 dikurangi 10 sama dengan negatif 5. Min 20, min 5 sama dengan min 25. Minjam 20, minjem lagi 5. Berarti minjemnya berapa? 25. Kemudian yang terakhir, kalau ada negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Oke, negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 4. Bisa kita tulis negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, di sini pengurangan itu penjumlahan dengan lawannya. Bisa kita tulis penjumlahan dengan lawannya ya. Jadi misalkan negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 4. Dikurangi tadi, kalian ubah ke penjumlahan, dijumlah dengan lawannya. Lawan negatif 4 itu berapa? Kebalikannya kan 4. Negatif lawannya positif kan? Berarti bisa kita tulis negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Yang bawah juga sama. Negatif 10 dikurangi dalam kurung negatif 2. Bisa kita tulis negatif 10 dikurangi itu kalian ubah ke positif. Lawannya dari negatif 2 itu positif 2. Jadi negatif 10 ditambah 2 sama dengan negatif 8. Jelas ya dari sini? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke operasi perkalian bilangan bulat. Nah, untuk operasi perkalian bilangan bulat, di sini ada beberapa ketentuan. Kalau plus dikali plus hasilnya pasti plus. Kalau plus kali min hasilnya min, kalau min kali plus hasilnya min, kalau min kali min hasilnya plus. Nah, contohnya 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12 dan seterusnya. Dibaca sendiri ya untuk contohnya. Oke, lanjut ke sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Nanti ada 3 sifat. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Nah, untuk yang komutatif dibalik tadi ya. Sama seperti penjumlahan, 1 dikali 2 itu hasilnya akan sama dengan 2 dikali 1. Meskipun prosesnya beda ya. Kalau di SD dulu kan konsepnya diajarkan 1 kali 2 artinya 2-nya sebanyak 1. Kalau 2 dikali 1 berarti 1-nya sebanyak 2. Secara konsep tidak sama, tetapi hasilnya sama karena berlaku sifat komutatif. Paham ya? Asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan, sama seperti penjumlahan tadi. Mau dikerjakan di depan dulu boleh, atau yang di belakang dulu boleh. Kalian lihat di situ A dikali B dikali C, yang A kali B dulu yang dikurung, itu berarti artinya yang dikerjakan dulu. Atau yang B kali C dulu yang dikerjakan baru dikali A, itu juga hasilnya akan sama. Nah, kemudian yang ketiga distributif. Distributif itu nanti ada 2, perkalian terhadap penjumlahan atau dan juga perkalian terhadap pengurangan. Kalau perkalian terhadap penjumlahan berarti yang di dalam kurung itu ditambah, dijabarkan. Berarti ya A dikali B ditambah A dikali C. Kalau yang perkalian terhadap pengurangan itu A dikali dalam kurung B dikurangi C. Bisa kita tulis A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ibu minta PR sekalian kerjakan, dikumpulkan nanti saat masuk sekolah ya. Kalian kerjakan di buku paket halaman 25. Itu kalian kerjakan di buku tulis untuk tabel 1.2, 1.3, dan 1.4 untuk membuktikan sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, benar nggak sih operasi bilangan bulat itu sifatnya ada komutatif, ada asosiatif, atau distributif? Silakan dikerjakan tabelnya, ditulis di buku tulis.
Kemudian nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Paham ya untuk PR-nya? Oke, kita lanjutkan ke pembagian. Kalau pembagian sama dengan perkalian. Kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Kalian perhatikan contohnya. Gak ada masalah ya, Ibu rasa untuk perkalian sama pembagian. Oke. Kalau tidak ada masalah, ke operasi hitung campuran. Jadi kalau ada positif dan negatif, itu caranya seperti apa? Nah, urutan operasi, kalian lihat, nanti kalau ada operasi hitungnya dikurung, soalnya ada dikurung, contoh misalkan 6 ditambah 2 dikali 4, seharusnya kan kalau perkalian pembagian itu didahulukan. Yang paling kiri itu didahulukan, tapi harus yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, kalau dikurung itu berarti yang di dalam kurung yang didahulukan. Jadi misalkan 6 ditambah 2 kali 4 berarti 6 tambah 2-nya dikerjakan terlebih dahulu. 8 kali 4 sama dengan 32. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada eksponen atau pangkat. Nah, pangkatnya kalian kerjakan dulu. Misal negatif 4 ditambah 3 kuadrat. 3 pangkat 2. Itu berarti negatif 4 ditambah 3 kuadrat berapa? 9. Nah, negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Kalau ada pangkat didulukan, kalau ada kurung juga didulukan. Nah, sekarang kalau ada hitung campuran, ada plus, ada jumlah, ada kali. Nah, yang kalian dahulukan itu yang kali dulu, meskipun dia letaknya di kanan ya. Jadi kalau ada 2 tambah 3 kali 4, itu yang kalian dulukan yang kali dulu. Jadi 3 kali 4 dulu berapa, baru hasilnya ditambah 2. Nah, kalau ada contoh yang kedua di situ, pembagian dengan perkalian. Yang didahulukan yang di sebelah kiri. Jadi yang pembagian dulu yang kalian hitung. 48 dibagi 2 itu berapa, baru dikali 3. Nah, yang ketiga, kalau ada perkalian dengan pembagian, perkalian dulu kan yang di sebelah kiri, berarti yang dihitung perkalian terlebih dahulu. Jadi 24 kali 2 dulu berapa, baru dibagi 8. Intinya kalau ada perkalian dengan pembagian, itu kan kedudukannya sama. Berarti yang letaknya di sebelah kiri yang didulukan. Tapi kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, berarti perkalian dan pembagian dulu yang dihitung, baru penjumlahan, pengurangan, meskipun yang penjumlahan, pengurangan letaknya di sebelah kiri. Karena kedudukan perkalian dengan pembagian itu lebih tinggi. Nah, yang terakhir, yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalian lihat, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Itu artinya berarti perkalian dulu kamu hitung, kemudian setelah perkalian dihitung, 3 dikurang 2 tambah 20 kan, yang kalian kerjakan yang kiri terlebih dahulu, jadi pengurangan dulu. 3 kurangi 2 sama dengan 1, baru ditambah 20 sama dengan 21. Dan yang contoh terakhir, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4, itu berarti yang kalian dulukan pembagian, kemudian perkalian. Jadi 3-nya tetap di depan. Kalau dia di depan, tulisnya di depan ini ya, tetap di depan ya, jangan dibolak-balik. Jangan nanti, kalau penjumlahan sih nggak ada masalah, cuman kalau pengurangan nanti yang bermasalah. 3 posisinya tetap kalian letakkan di depan. Kayak yang di atas tadi, 3 dikurangi 2, jangan dibalik 2 dikurang 3. Paham ya? Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2 dulu dikerjakan 2, dikurangi 5 kali 4 dulu dikerjakan 20. Jadi 3 ditambah 2 dikurangi 20. Yang kiri dulu yang kalian kerjakan, 3 ditambah 2. Itu sama dengan 5, baru dikurangi 20 sama dengan 15.
Oke, dari sini ada pertanyaan? Ibu rasa cukup ya untuk operasi hitung bilangan bulat. Nanti setelah ini, setelah menyimak video yang Ibu sampaikan tadi, silahkan kalian kerjakan soalnya nanti di Google Form, Ibu kirimkan di grup. Silahkan dikerjakan, tidak perlu difoto ya hasilnya, itu nanti sudah otomatis masuk ke Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.